Ketika saya ada undangan pengajian di Amsterdam, saya ketemu dengan wartawan dari Reuters Inggris, Pak. Dia bertanya begini, saya kenal Anda gara-gara melihat postingan di medsos Anda dakwah di klub malam, Anda sholawatan di hadapan wanita berpakaian seksi. Saya bilang, Anda salah, mereka tidak berpakaian seksi, hanya salah kostum. Saltum, Pak. Ceweknya tinggi 170 cm, pakaiannya hanya 120 cm. Maka yang terjadi adalah SMS, silite metu sedidik. Pak Rektor, jangan ikut-ikutan saya masuk ke sana, Pak. Saya jamin Anda berani masuk, pasti nggak bisa keluar, Pak. Wartawan ini tanya sama saya seperti ini. Ini menurut saya, ini sama sekali tidak rasional. Das science sama das solennya tidak nyambung. Yang terjadi akhirnya dasmu, saya bilang begitu. Ngaji agama yang berkaitan dengan nilai dan norma bisa diterima di dunia malam yang berkaitan dengan dosa dan kemaksiatan, dan mereka enjoy, Pak. Maka kemudian wartawan ini bertanya, kok bisa? Metode apa yang Anda pakai? Saya kemarin sebulan yang lalu saya mengumpulkan mantan begenggek di Doli, Pak. Saya usul kepada Bu Wali Kota, Doli namanya diganti Alfa Doli. Keren loh, Pak. Saya kumpulkan mantan germo, istilah-istilah di lokalisasi, Pak. Nyuwun sewu karo agak kasar. Germo, saya kumpulkan Angelo. Angelo itu antar jemput lonte, Pak. Itu. Ada istilah balola, namanya barisan lonte lanang. Preman-preman saya kumpulkan. Dan itu pengajian paling histeris dan paling horor sedunia, Pak. Panggung hampir ambruk, background sobek, karena yang datang begitu banyaknya, mantan-mantan preman semuanya datang, anak-anak bertato datang, telinga bertindik, ada yang pakai mangkok, pelek, tiang listrik, wah banyak di sini. Bahkan ada preman badannya gede, perutnya gendut, di depan panggung teriak-teriak, selamat datang Gus Miftah, presiden para pendosa. Ya Allah. Saya disebut sebagai presiden para pendosa. Dibuka jaketnya, perutnya penuh dengan tato, tepat di perut tato besar. Saya tanya, Mas itu tato apa? Beduk, Gus, gitu. Jadi perutnya dikasih tato beduk, Pak. Saya tanya, itu tato beduk? Iya. Pukulnya di mana? Bawahnya, Gus. Pertanyaannya kemudian mereka bertanya begini, kok bisa diterima, Gus? Metode apa yang Anda pakai? Cara seperti apa yang Anda lakukan? Sehingga kemudian anak-anak di dunia malam hari ini semuanya pengen ngaji. Saya 2 bulan yang lalu buka pengajian di klub malam terbesar se-Asia Tenggara, Pak. Mbak-mbak pemandu karaoke-nya sejumlah 1.200 orang. Modelnya Isuzu Panther. Ini sungguh-sungguh pantatnya bikin gemeter. Wow. Bedalah kalau muslimat ini, bedalah. Kalau muslimat ini STMM, setengah tua meh modar. Inilah kira-kira. Waktu itu saya ditanya, metodologi apa yang Anda pakai? Saya jawab, inilah yang diajarkan oleh akidah Ahlussunnah wal Jamaah di dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Karena Islam yang diajarkan oleh Nahdlatul Ulama adalah Islam yang menyenangkan.
Maka salah satu visi terbesar Nahdlatul Ulama adalah sifat tasammuh, Islam moderat, Islam yang toleran, yang rahmatan lil alamin. Maka coba Anda lihat, menurut Imam Al-Ghazali, karakteristik kiai itu apa? Alladzina yang duruna ilal ummah bi'ainir rahmah. Kiai itu yang memandang umat dengan kacamata kasih sayang, bukan dengan kacamata kebencian. Saya diundang sebuah stasiun televisi swasta, panel sama kiai lain. Ulama ini ditanya, apa pendapat Pak Kiai tentang dakwah Gus Miftah di dunia malam? Apa jawaban kiai ini? Dakwah Miftah di dunia malam itu memalukan, menistakan agama. Sholawat, ngaji di hadapan mbak-mbak seksi, itu memalukan. Waktu itu saya ditanya sama presenternya, apa respon Gus Miftah? Saya jawab, kalau dakwah saya di dunia malam bersama para pendosa dianggap memalukan. Lebih memalukan mana ketika kita melihat kemaksiatan, diam tanpa memberikan solusi apapun kepada mereka. Seandainya kalian tahu betapa beratnya perjuangan seorang pendosa pengen menemukan jalan kembali, maka saya katakan kepada mereka, kepada kita semuanya, jangan pernah menghina pendosa seolah-olah kita tidak pernah berbuat dosa. Pada akhirnya surga itu akan ditempati oleh ahli maksiat yang mau bertobat, bukan orang yang sok suci namun pada akhirnya tersesat. Maka ajaran saya itu ajaran cinta, Pak. Itulah yang kemudian salah satu poin kenapa Master Corbuzier akhirnya tertarik masuk Islam. Saya itu kan kenal Mas Dedi baru setahun, Pak. Gara-gara video saya viral, pengajian di dunia malam, saya banyak undangan televisi, tidak ada yang saya terima. Salah satu yang saya terima itu adalah acaranya Mas Dedi, acara kopi susu. Apa? Le kopi kan hitam, susu putih, goblok gitu. Tapi kalau saya ngombe Gus, ini jangan Gus, pulau sing cilik mawon Gus. Nah, kalau saya kopi saja Pak, nggak pakai gula, nggak pakai susu. Karena kalau kopi susu itu membingungkan, kopi ini ngajak melek, susu ini ngajak turu. Wah, itu lagi. Maka Gus, kalau saya dikasih kopi susu tak akali Gus. Kopi ini tak ombe, susunya tak cekeli. Kira-kira. Saya itu penggemar kopi, Pak. Sampai seringnya minum kopi, saya kemarin dapat tawaran iklan, suruh jadi bintang iklan kopi. Tapi saya tolak. Iklan kopi itu semuanya bohong, Gus. Kopi kapal api, dibuka kopinya nggak ada kapalnya, kan bohong Pak. Kopi itu luwak, dibuka kopinya nggak ada luwaknya. Iklan tuh yang jujur cuma satu, iklan sarung gajah duduk, dibuka sarungnya ada belalainya. Santai aja Mbak, gak usah baper. Akan datang satu saat kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat, yang kedatangannya untuk menetap bukan karena nafsu sesaat. Iya. Maka hati-hati, kamu saya ingatkan mahasiswi, tahu bulat digoreng dadaan yang kecil saja harganya 500-an. Masa punyamu yang enak dijual gratisan? Jangan dong. Cendol dawet
alladzina yangduruna ilal umma bi'ainir rahmah. Itulah kemudian metodologi dakwah cinta Rasulullah. Rasulullah rahmatan lil alamin dengan menyebarkan cinta. Beliau baik kepada orang yang baik dengan Rasulullah, dan beliau tetap baik kepada orang yang tidak baik kepada beliau. Maka ketika Dedi masuk Islam, dia tanya sama saya begini, bro, apakah saya harus ganti nama? Saya bilang, nggak ada kewajiban orang masuk Islam harus ganti nama. Berarti nggak harus ganti nama? Nggak. Sore harinya saya sowankan Kiai Ma'ruf Amin di rumah Pak Wapres. Pak Wapres cuman bilang, Mas Dedi, nggak ada kewajiban berganti nama, tapi kalau mau ditambahi saya tambahi, Anda pilih Muhammad atau Ahmad. Saya bilang, bro, Ahmad saja. Berarti siapa Gus? Ahmad Dedi. Dia jawab, kok kayak Ahmad Dhani? Katanya. Yang lucu itu, sowan Kiai Ma'ruf, jam 12:30 siang habis Jumatan dia membaca syahadat, jam 5 sore sampai rumahnya Kiai Ma'ruf, pas pampres telepon saya, sampaikan kepada Dedi, Pak Kiai Ma'ruf berkenan ngimami sholat maghrib Mas Dedi bersama Gus Miftah. Saya bilang sama Dedi, berani nggak bro? Kan saya belum diajarin, masuk Islam baru 5 jam. Akhirnya saya praktek sholat di hadapan Dedi di dalam mobil Alphard. Saya jengking naik, di luar dilihat wartawan, kok Miftah jengking ngarepe Dedi ki ngopo gitu. Akhirnya sholat, praktek cuma 3 menit Gus. Wudhu saya antar ke toilet, ke tempat perwuduan. Saya bilang sama Dedi, pokoknya kamu berdiri di samping saya, di belakang Pak Kiai Ma'ruf. Apapun gerakan imam, kamu ikuti. Namanya makmum itu harus mengikuti imam. Maka saya bilang, perempuan adalah makmum, laki-laki adalah imam. Makmum yang baik yang patuh dengan imam, dan imam yang baik yang diikuti oleh banyak makmum. Betul? Loh, Bu, bener apa salah? Salah. Itulah cowok selalu salah di mata cewek. Akhirnya Dedi tak ajak sholat di belakang Kiai Ma'ruf. Sholat pertama Pak, sholat maghrib. Begitu dia di belakangnya Pak Kiai Ma'ruf, aku langsung mikir Pak, kelingan ceritanya Gus Dur. Gus Dur itu pernah mengislamkan orang Cina. Kemudian Cinanya tanya, saya harus bagaimana Gus? Kamu makmum sama imam, apapun gerakan imam kamu ikuti. Beneran ini Cinanya sholat Pak, takbir ikut takbir, rukuk sujud. Pas sujud masalahnya apa? Kaki imamnya sakit, nggak bisa ditekuk. Akhirnya mancal ke belakang, kena kepala Cina, der gitu kan. Nah, Cinone mikir, oh wong sholat kuwi pancal-pancalan. Akhirnya Cinane mancal ndase mburine der. Rakaat kedua yang dipancal kepalanya sama Cina tadi mikir, jarene wong Cina ora sunat dirogoh sarunge lah, masalah. Akhirnya Cinone mikir, oh wong sholat bi rogo-rogoan, akhirnya ngerogoh sarunge imame. Iya, saya khawatir. Untungnya apa? Pak Kiai Ma'ruf walaupun usianya sudah lanjut, sholatnya masih sempurna Pak. Habis sholat saya gojek sama beliau, Pak Kiai, napa Gus? Ada isu tuh. Apa isunya? Besok kalau di tengah jalan jadi wakil presiden, Pak Kiai meninggal, katanya mau digantikan sama Ahok. Saya tanya langsung di hadapan beliau. Saya kan biasa. Akhirnya beliau jawabnya apa? Ya kalau yang mati saya, kalau yang mati Jokowi, kan saya presiden katanya. Kiai NU dilawan ra iso.